perkenalkan, nama saya Hasan Abdurrahman dari tim kontrak. Dan saya Muhammad Aditya Permadi dari tim kontrak juga. Dan saya Dito Kumana dari tim kontrak. Saya Muhammad Kebijakan dari tim kontra juga. Saya Sultan Prasamba dari tim Pro. Saya Muhammad Iqbal Jaludi dari tim Pro. Saya Fardas Basidi dari tim Pro. Kita membahas AI dan Jadi perdebatan ini kita video ini tentang tugas berdebat yang dimana artificial intelligence atau AI seharusnya menggantikan decision support system atau DSS tradisional dalam pengambilan keputusan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak hadirin dan selamat siang menjelang sore. Kami di sini dari tim adanya kami di sini untuk menyatakan bahwa artificial intelligence atau AI itu sudah bisa menggantikan decision support system atau DSS tradisional secara penuh dalam mengambil keputusan bisnis. Alasannya sebenarnya sangat kuat. Dunia bisnis saat ini bergerak dengan kecepatan luar, mau di bisnis atau di dunia saat ini. Perubahan data perilaku pasar dan tren konsumen terjadi setiap detik dalam situasi seperti ini. Sistem tradisional seperti DSS yang hanya bersifat membantu manusia sudah tidak lagi cukup. Bisnis modern membutuhkan sistem yang cerdas, cepat, dan mampu belajar sendiri. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari tim kontrak menyatakan tidak setuju atas argumen yang tim Pro sampaikan. Dikarenakan kalau DSS itu menyampaikan data secara transparan, sedangkan AI itu menyampaikan data secara keseluruhan yang tidak pasti datanya itu fix benar atau salahnya. Jadi bisa dibilang kenapa saya tidak setuju, karena DSS itu masih memiliki akuntabilitas yang transparan terhadap data-data tersebut. Jadi mungkin kalau misalkan tim Pro ini ada yang mau ditanyain? Kalau dari tim Pro sendiri ya, tadi tentang transparansi data ya, transparansi. Bisa juga kan DSS itu kan suatu sistem yang dimana dari sistem tersendiri aja pun sudah AI. Ya dimana sebenarnya menurut data itu DSS itu menggunakan AI itu sejak 1980, yang dimana semua ada proses-proses yang 1980 itu mulai ada sistem, ada AI di dalam DSS tersebut, lalu muncul di pertengahan sampai di tahun 2010 sampai sekarang pun sudah berubah, di mana sistem DSS tersendiri itu hampir keseluruhan itu digunakan oleh AI. Itulah menjadi suatu alasan dari kami untuk menyetujui bahwasanya untuk saat ini era zaman sekarang itu AI sudah bisa menguasai. Nah, menurut saya AI itu bagus karena AI itu sistem yang canggih dan smart dalam menyusun data atau mengambil data. Sedangkan kalau DSS ini, kan kalau DSS ibaratkan kita ngambil air pakai galon, itu nggak ada yang namanya istilahnya kita pasti pas kita ngambil air dari gayung itu pasti banyak data yang bocor dari gayung itu, ya. Sedangkan AI itu ibaratkan kita ngambil air pakai sedotan vakum, itu nggak ada air yang jatuh ataupun data yang jatuh. Saya setuju sebenarnya kalau misalkan AI ini beberapa ya, bukan semuanya, beberapa dari sistem AI yang membackup DSS, karena
selanjutnya ini mungkin ada nggak sih tim pro memikirkan untuk kedepannya ini kalau misalkan ada risiko terhadap AI, bagaimana untuk menanggulanginya? Misalnya kayak kebocoran data atau gimana? Kan bisa merugikan suatu perusahaan kalau kebocoran data. Jadi sebenarnya AI ini kan membantu manusia untuk belajar lebih cepat lagi. Nah di dalam DSS ini kan sebenarnya hanya bekerja berdasarkan aturan dan model yang dibuat manusia gitu. Sebenarnya kayak AI ini dia tuh kayak memiliki sistem machine learning gitu. Jadi membuat bisa beradaptasi otomatis. Jadi kayak misalkan AI-nya ini tidak hanya dalam perintah tapi juga belajar dari pola-pola sebelumnya. Misalkan kalau sebelumnya banyak ada pengalaman yang salah nih, dia bisa langsung kayak membetulin secara cepat dan membuat waktunya lebih efisien. Kalau misalkan tadi di singgung tentang masalah transparansi itu dan keamanan yang AI yang kita cari ya, keamanan yang benar. Sebenarnya itu tergantung dari manusia aja untuk memberikan dan mencari data itu yang akurat. Saya kasih contoh sebenarnya. Amazon itu menggunakan AI untuk menentukan harga produk secara real time. Sistem ini mampu menyesuaikan harga hingga 2,5 juta kali per hari berdasarkan perubahan permintaan dan perilaku konsumen. Sesuatu yang mustahil dilakukan oleh DSS tradisional. Hasilnya pendapatan Amazon meningkat hingga 25% setelah penerapan AI. Jadi sebenarnya tidak menutup kemungkinan juga sebenarnya kayak kita sebagai manusia untuk bukan menggantikan, kayak kita tuh lebih dibantu dengan adanya AI. Gimana? Tapi apakah jawaban atau data dari AI itu valid? Sedangkan saat ini kebanyakan seperti pelajar, mahasiswa mencari data dari AI itu kebanyakan salah. Itu yang dicari datanya yang kalau bertanya ke data, saya mengembalikan tentang pertanyaan tentang data tadi. Di bagian mana? Kebanyakan mahasiswa tersebut mencari datanya itu salah gitu. Jadi maksudnya yang salah itu tentang yang namanya mahasiswa mencari datanya atau yang dicari itu seperti apa gitu. Ketika kita bertanya sama AI segala macam, apa topik tujuan yang kita tanyakan? Sebenarnya sih. Dan dari mana ditanyanya? Dan dari zaman sekarang AI lebih banyak untuk mengupload jurnal segala macam. Tapi kan untuk mengingat zaman sekarang tentang SDM yang sudah ada gitu, tentang kemalasan, tingkat kemalasan, yang dimana maunya udah bertanya A, jawabannya yang udah pasti gitu. Sedangkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bukan seperti pertanyaan-pertanyaan matematika yang satu-satu udah pasti buat gitu. Tapi juga ada juga tentang pertanyaan yang dimana jawaban tersebut adalah jawaban tidak pasti gitu. Di situ kan berarti yang digunakan lagi kembali otak manusia tentang pintarnya untuk memilih jawaban gitu. Maka dari itulah alasan itulah saya menyetujui atas yang namanya AI itu menggantikan DSS sepenuhnya. Karena ketika memang masih dipegang kendali untuk sistematis itu oleh manusia, apakah tidak hancur untuk di era zaman sekarang? Tapi berarti sebenarnya kan AI sama DSS itu tuh sebenarnya kayaknya ini deh, apa namanya, sama-sama dibutuhkan deh. Jadi bekerja sama gitu. Jadi kita nggak berpaku aja sama AI. Untuk di saat ini DSS memang seperti itu. Di awalnya adalah sistem manusia, gitu. Tetapi seiringnya waktu tadi di melalui data itu mulai di 1980 itu DSS sudah menggunakan AI, yang dimana penopang untuk pemikiran dari manusia, gitu, mencari data segala macam dari AI tersebut. Jadi mungkin dari menurut saya gitu, untuk saat ini adalah karena itu kan udah jauh 1980 gitu, yang dimana sekarang sudah berapa lama lebih maju gitu, yang dimana sekarang AI itu bisa menggantikan manusia, bukan hanya sistem. Ya sekedar dengan sistem aja kan udah bahasa AI sebenarnya sih. Mungkin tadi yang dari saudara Abraham, pertanyaan
mungkin digantikan oleh robot atau teknologi yang terbaru. Contoh kayak mungkin kalau memang kita digantikan sepenuhnya dari kita sendiri manusia bakal kehilangan mungkin yang namanya pekerjaan apa itu, dan juga SDM otak mereka itu pada rusak karena terlalu mengandalkan yang pertama itu pemikiran yang dari teknologi dari AI. Jadi mungkin setuju tidak setuju sedikit setuju, namun ada penolakan dari saya sendiri karena kalau memang AI itu digantikan dengan manusia sepenuhnya itu mungkin ada tidak setuju. Jadi saya sedikit menyandai pertanyaannya. Kalau saya berbicara tentang suatu data dan suatu fakta mungkin yang sudah dilihat oleh banyak manusia, maka manusia gitu sudah bahwa pekerjaan yang sudah diambil oleh AI untuk di saat ini berdasarkan data. Mungkin ada contohnya itu penjaga tol yang sekarang udah ada kasir yang sudah mulai manual. Sekarang pembahasannya adalah ya kalau tentang ranah itu berarti membahas suatu perkembangan zaman. Mungkin kita lagi cerita lagi. Soalnya dari tadi kan penjelasannya dari tim kontra kan kayak menolak AI kayak tidak bisa menggantikan manusia. Sebenarnya kita topiknya ini kan AI ini menggantikan iya dari situ. Jadi kayak nggak usah kemana lagi kayak menanyakan tentang kalau misalnya dari data ini. Sebenarnya topik utama itu ini karena tim pro ini kenapa saya tadi bilang kayak kita terhadap AI dengan DSS. Pertama itu kita AI itu adaptif dan mampu belajar sendiri. Kedua, tentunya lebih cepat dan akurat. Kalau misalkan soal tadi kita data benar atau tidak benar, kita yang seharusnya lebih teliti kayak mencari data-data yang benar dan tidak asal-asalan gitu. Dan yang ketiga, preventif serta efisien untuk masa depan bisnis. Berarti intinya sama aja kayak sama-sama dibutuhkan kan, berarti kan kalau misalnya AI itu dia lebih datanya tuh ke yang data yang lebih kelihatan. Kalau misalnya data-data yang kayak kecil-kecil gitu tuh biasanya nggak belajar sama AI, dia munculin yang berita-berita data-data besar. Kalau menurut saya sih terbalik sih. Mencari suatu data yang sudah bisa dilihat dari manusia yang mencari data itu bukan AI. Bahkan kecil apapun datanya itu dari AI. Apalagi AI untuk membaca data-data besar. Dan bahkan manusia kadang tidak bisa mencari data besar. Itulah yang menjadi argumentasi saya untuk setuju akan yang namanya AI bisa menggantikan sistem. Oke, izin menegaskan kembali apa yang dimaksud dari kami. Jadi kami menegaskan bahwa AI adalah aset yang menghasilkan nilai dan pertumbuhan melalui prediksi dan otomasi. Sedangkan DSS adalah peninggalan yang membatasi kecepatan dan akurasi. Untuk memenangkan persaingan masa depan, perusahaan harus meninggalkan alat baku kuno dan merangkul kecerdasan buatan sebagai pembuat keputusan utama. Jadi nggak ada alasan bahwasanya akan banyak lapangan pekerjaan yang diambil oleh AI. Jadi tidak bisa dijadikan alasan. Mungkin saya bisa menyimpulkan ya, kalau DSS itu udah jadi rem untuk bisnis yang butuh akselerasi total. Jadi ibaratkan nih DSS nggak takut kalau kita bakal dibantai sama black box AI atau kan gitu ya. Nah, jadi zaman sekarang memang nggak semua juga orang kerja, nggak semua juga orang pelajar pada menggunakan DSS. Jadi kita manusia sama AI itu sama-sama berkepentingan, sama-sama punya satu tujuan mungkin, simbiosis mutualisme. Jadi kalau kita mikir-mikir lagi, AI itu sebenarnya penting buat kemajuan teknologi kita, karena menurut data
yang tadi barusan saya baca di CNN, berita CNN, bahwa banyaknya pengangguran disebabkan oleh AI benar. Dan ada juga kemajuan teknologi yang menyebabkan majunya suatu negara itu juga karena AI. Tuh. Jadi bisa disimpulkan saat ini mungkin